Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap teman-teman semua semuanya sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya adalah Hibisi Putu Menang Triandana, absen 12 dari kelas 11 absen 1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah website yang saya buat, yaitu sebuah website yang menyediakan tiket pesawat dan juga tiket kereta api. Website ini saya buat dengan menggunakan HTML dan CSS, juga JavaScript dan framework Stripe untuk bagian desainnya. Lalu untuk bagian backend, saya menggunakan PHP MVC dan juga Ajax. Dan untuk cara saya berkomunikasi dengan database-nya, saya menggunakan yang namanya PDO. Baik, kita mulai saja ke konten yang pertama, yaitu adalah halaman login dari user. Jadi yang bisa kalian lihat di depan ini adalah halaman login dari user. Di sini ada input untuk username dan juga password. Username dan password itu yang nanti akan divalidasi oleh sistem apakah benar username ada dan juga passwordnya milik username tersebut. Jika benar, kalian akan di redirect atau dibawa ke halaman index, dan juga akan dibekali yaitu session yang nanti akan saya perlihatkan. Tapi karena saya belum punya akun, mari kita buat akunnya terlebih dahulu di sign up ini. Kalian bisa menekannya untuk membuat sebuah akun yang baru. Oke, ini adalah halaman register dari user. Di sini ada beberapa data yang harus kalian masukkan, yaitu adalah full name atau nama lengkap. Saya akan masukkan nama saya. Lalu kalian bisa masukkan username. Saya akan masukkan sebuah username, yaitu user1. Lalu saya akan masukkan alamat, lalu nomor telepon, lalu gender atau yang biasa dikenal bahasa Indonesia adalah jenis kelamin, lalu password dan juga confirm password. Ingat, password dan confirm password ini harus sama, kalau tidak nanti akan muncul pesan error. Saya tidak akan memperagakan bagaimana pesan errornya. Saya akan memperagakannya waktu di halaman login karena datanya banyak yang harus dimasukkan di sini. Oke. Oh ya, password yang saya masukkan adalah 12345. Baik. Di sini kalau kita memasukkan data yang sesuai dengan data yang tadi, yaitu seperti ini, user1 untuk username dan 12345 untuk password. Baik, anggap saja kita masukkannya salah dulu untuk melihat bagaimana tampilan error yang ada. Misalkan username-nya itu salah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk halaman pesan error, saya belum sama sekali melakukan styling ataupun menambahkannya pada HTML-nya begitu secara langsung. Saya menggunakan fitur pardam dari saya 1 meter pardam dari PHP. Jadi dia akan menampilkan pesan error seperti ini. Nanti akan saya buatkan pesan error yang lebih baik. Oke, sekarang kita akan masukkan data yang benar, atau kita buat salah dulu deh passwordnya. Nah, data seperti ini yang akan muncul. Oke, sekarang kita masuk ke dalam halaman user. Baik, pada halaman user yang akan pertama kali muncul adalah halaman tampilan seperti ini. Jadi ini adalah landing page dari halaman user saya. Untuk melanjutkannya, kalian hanya perlu menekan tombol enter ini. Nah, di sini ini adalah tempat dimana kalian akan melakukan search dari tiket yang kalian inginkan. Jadi kalau kalian mau mencari tiket apa, kalian masukkan data tiketnya di sini. Tapi halaman user ini saya belum membuat PHP-nya atau backend-nya. Jadi ini masih statis dan ini sama sekali tidak berfungsi untuk sekarang. Tapi value-nya sudah ada dan sudah siap untuk saya lakukan backend-nya. Oke, kita akan lihat dulu bagaimana desainnya. Yang pertama, jika misalkan kita sudah memasukkan data atau ya data-data yang kalian inginkan,
lalu kita pencet search tiket, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalian bisa lihat di sini adalah tampilan tiketnya, menu-menu tiketnya. Jadi ada tiket yang ini, ada tiket ini. Ingat, ini tampilannya masih statis, ini tidak berdasarkan database sama sekali. Oke, kita melakukan setelah ini, jika kalian sudah menemukan tiket yang kalian inginkan, kalian bisa tekan tombol select di sini. Di sini adalah tampilan dari detail tiket kita. Tiket yang kita select itu akan muncul detailnya di sini. Kalian juga memasukkan data tentang kalian di sini. Sekali lagi untuk tiketnya, kontak infonya, lalu ada summary atau total biayanya. Nanti kalau misalkan sudah saya buatkan berdasarkan database, nanti akan ada total price seperti biaya dasar, pajak 10%, dan juga pajak pemerintahnya. Tapi untuk sekarang karena masih statis, jadi baru seperti ini. Ini hanya desain. Baik, selanjutnya kita tekan book tiket untuk melakukan booking tiket. Lalu kita akan di redirect ke halaman user tiket. Di sini sebenarnya ada 3 jenis tiket. 3 jenis kondisi status tiket. Yang pertama ada waiting payment. Jadi ini tiket yang baru saja kita booking tapi kita belum bayar. Untuk membayarnya kita masuk dulu ke detail. Di sini kita akan melihat kode tiket, total price, lalu account banknya, kemana kita harus mentransfer uangnya, lalu ada tipe transportasinya apa, payment methodnya atau metode pembayaran yang kita pilih, ada credit card, ada bank transfer, lalu ada total transfer berapa, misalkan ini samakan dengan total price nya. Kalau tidak, nanti akan dicek oleh petugas. Kalau misalnya kurang, maka tidak akan diverifikasi oleh petugas. Di sini kita bisa mengirimkan foto atau bukti transfernya. Jadi kalau yang sudah transfer harap untuk melakukan screenshot dari buktinya. Oke, itu nanti. Tapi ini masih desain saja. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini ada namanya waiting verification. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini datanya hampir mirip, tapi datanya hampir mirip dengan detail tiket biasa, tapi datanya sudah terisi. Dan di sini nanti akan ada fitur edit tiket. Ingat, edit ini bukan untuk merubah data-data tiket seperti ini, tapi melainkan merubah data dari data user atau kontak info. Lalu kita juga bisa melakukan cancel tiket. Cancel tiket ini hanya bisa di cancel jika statusnya masih waiting verification. Jika nanti sudah diverifikasi oleh si petugas, maka tiket tidak bisa di cancel. Oke, kita akan kembali ke halaman home. Baik, begitu saja halaman user yang saya miliki. Saya mohon maaf karena masih desain saja. Oke, kita akan logout terlebih dahulu. Jadi di sini karena program saya sudah menerapkan session, jadi ada session statusnya, yaitu session status yang berisi datanya login. Jadi kalau dia masih dalam session status login, dia tidak akan bisa pindah kemana-mana kecuali keluar dari halaman ini, itu dia tidak bisa. Contoh, saya mau kembali ke halaman login dari halaman user ini. Karena saya sudah login, dia akan gagal, dia akan kembali ke halaman index. Atau mungkin bahkan saya misalkan tahu nih halaman adminnya itu di mana, ini URL-nya, jadi saya mau masuk, itu juga tidak akan bisa. Caranya adalah kita harus keluar dulu dengan menggunakan logout. Baik, kita akan lanjutkan sekarang ke halaman admin. Nanti kita logout dulu. Oke, karena kita sudah di sini, kita akan menuju ke halaman admin. Nah, di sini adalah login dari adminnya. Admin karena hanya ada satu admin sejauh ini, jadi kita menggunakan data yang saya sudah punya. Ini adalah dashboard dari admin. Kalian bisa lihat di sini ada semacam card
ada 4 card yang saya buat. Jadi di sini ini dia memberikan gambaran umum tentang data-data yang ada, walaupun tidak lengkap sama sekali. Jadi ada tiket, total tiket pesawat, tiket kereta, rute pesawat, dan rute kereta. Karena pembelian tiket dari user belum ada, kalian bisa lihat di sidebar ini tidak ada yang namanya verifikasi pembelian atau jenisnya. Jadi itu saya belum buat, dan di generate laporan ini saya juga belum buat, tapi sisanya dia sudah berfungsi, mulai dari create, read, update, dan delete semuanya sudah ada. Oke, kita akan mulai dari list infrastruktur. Di sini kita bisa membuat infrastruktur. Yang pertama yang saya pilih ini adalah airport. Baik. Di sini kita bisa melakukan tambah airport. Misalkan kita buat airport baru, yaitu menambahkan airport baru, yaitu airport Oke, datanya sudah masuk dan dia berada di nomor 4 ini. American Airport, New York, Amerika 9877 AMIK. Kita juga bisa melakukan ubah. Nah, di sini saya menggunakan Ajax-nya. Jadi di sini datanya akan langsung tampil di form ini. Ini adalah form form yang sama dengan form tambah data, hanya saja datanya sudah berubah menggunakan bantuan JavaScript, dan juga halamannya tidak di refresh. Kita akan ubah. Contoh ini saya akan menjadikan kode hijau nya kita ubah jadi oke, seperti ini. Ini datanya data palsu. Oke, dia akan berubah. Sekarang kita akan coba delete datanya, dan datanya sudah hilang. Selanjutnya ada untuk stasiun. Di sini juga sama, tambahnya sudah berfungsi, ubahnya juga sudah berfungsi. Ini akan tampilkan sedikit. Oke, kita buat tambah. Ini ada kita buat gini saja, apa namanya, dummy saja. Oke, karena sudah ada datanya, sudah masuk dan sudah saya perlihatkan ubahnya, kita melakukan delete. Jadi kita pindah ke halaman list perusahaan. Di sini kita bisa mengganti, bisa merubah dan juga menambahkan gambar dari perusahaan yang ada. Misalkan kita tambah maskapai, kita juga bisa melakukan rubah data di sini. Nah, ini saya ganti jadi LI, saya berubah jadi LI, dan semuanya sudah berfungsi secara baik. Kita ganti menjadi misalkan lokasinya berada di New York. Oke, sudah berubah. Kita juga bisa hapus, contoh yang hapuskan yang ini. Datanya sudah saya hapus. Oke, kita sedang berada di halaman list perusahaan untuk kereta. Jadi di sini kita bisa rubah. Kita akan rubah yang ini. Ini bisa TLI. Ini jadi Cara Travel Berjaya. Oke, data sudah berubah. Kita bisa juga tambah. Jadi lokasinya berada di New York. Lalu kodenya adalah ini adalah ini kok bisa kebetulan begini sama ini. Oke, file kita bisa masukkan file, anggap kita pakai yang ini.
Jadi kita lakukan tambah data. Oke, data yang sudah masuk kita juga bisa delete. Oke, kita sudah hapus datanya. Akan ini kita rubah lagi agar tidak seperti ini ya. Kita rubah datanya. Oke, semuanya sudah terbukti. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian transportasi. Di sini kita bisa memilih transportasi apa yang kita mau, yaitu pesawat atau kereta. Kita bisa tambahkan. Untuk pesawat, data yang perlu ditambahkan yaitu ada 5, yaitu kode pesawat, manufaktur pesawat, kapasitas maksimal, statusnya pesawat, dan maskapai pemiliknya. Jadi di sini kita bisa tambahkan pesawatnya. Nah, kita buat sebuah pesawat, tambahkan pesawat baru, kita namakan HI568. Lalu kita tambahkan manufaktur pesawatnya, namanya mungkin Boeing ya. Kalian semua sudah pasti tahu, yaitu dengan jumlah misalkan 85 orang. Pesawatnya tentu operasional. Maskapai pemiliknya adalah maskapai pemilik ini berdasarkan list perusahaan tadi. Ini kenapa ada 2, karena kita masukkan 2 kalau tidak salah dia. Oke, Lion Air. Oke, datanya sudah masuk. Ini kita lanjutkan ke rubah datanya. Kita bisa melakukan rubah lagi. Nah, ini kita rubah menjadi 180. Oke, data sudah bisa berubah. Kita yang lebih pasti itu maps. Oke, berubah. Kita juga bisa melakukan hapus. Contoh, kita akan hapus sebuah data yang aneh. Kita masukkan dulu acak. Oke. Lalu kita akan melakukan hapus. Oke, hapusnya sudah berfungsi. Kita akan lanjutkan juga ke halaman untuk keretanya. Jadi di kereta ini juga ada sama juga seperti pesawat, cuma datanya saja yang berbeda. Dia sudah bangun. Kita bisa rubah. Oke, data sudah berubah. Kita juga bisa hapus. Kita buat data yang baru yang tidak masalah untuk dihapus. Oke, ini kita sekarang akan hapus. Oke, hapusnya juga sudah berfungsi. Kita bawa ke rute udara. Rute udaranya juga di sini kita bisa tambahkan. Indonesia misalkan dari Chicago ke Ngurah Rai Airport. Pajaknya 80.000 satu rute. Oke, kita sudah tambahkan. Lalu kita masuk ke halaman kita coba dulu untuk rubah data. Kan 80.000 nya kita jadi 100.000. Oke, jadi 100.000 ya. Kita bisa hapus. Kita buat lagi data yang kosong yang tidak masalah dihapus. Oh, karena sudah ada datanya, jadi kenapa gagal? Karena kalau datanya sama, jadi rute yang sama, tadi rutenya sama, dia tidak akan bisa. Jadi di situ juga ada validasi kalau rute awal dan rute akhirnya sama, data tidak akan bisa masuk. Oke, kita ulangi lagi. Kita buat yang baru yaitu yang Bali ke manapun itu. Oke, data sudah masuk. Terus hapus. Lalu untuk rute darat juga sama. Oke, kita hapus lagi. Kita masuk ke menu airplane tiket. Nah, di sini adalah tempat kita membuat tiketnya. Jadi tiket ini akan menggabungkan semua yang kita masukkan tadi. Jadi yang pertama yang kita akan perlu masukkan adalah rute awalnya. Jadi di sini adalah maksudnya bukan rute awal tapi adalah
rute. Jadi dalam rute ini akan mengambil rute dari ini, rute airport atau rute dari halaman list rute ini. Kalau dia tiket pesawat, dia akan mengambil yang ini. Maaf, ini maksudnya bukan rute awal, melainkan ini salah saya taruh option. Oke, saya lupa ganti. Oke, kita akan masukkan yang ini, yang belum ada, yang merah ke aku, berarti yang belum ada adalah ini. Kita akan masukkan yang baru kita buat tadi, saat yang baru kita buat. Harga awal kita akan masukkan dulu, misalkan 150.000 dengan jumlah maksimum tiketnya tidak boleh lebih dari ini, yaitu 75. Tanggalnya tanggal 22 jam 3.30 misalkan sore, dan berangkatnya dia akan berangkat pukul 5 sore juga. Tambahkan datanya sudah masuk di sini. Saya juga bisa nah, kalian lihat data total harganya ini berubah. Ini karena sistem penghitungan total harganya adalah harga awal yang kita masukkan ditambah 10% dari harga awal tersebut, yang kemudian akan ditambah dari ini, pajak rute pemerintahnya, ditambahkan 100.000. Jadi dapatlah angka ini. Begitu teman-teman. Oke, jadi kita akan rubah datanya, misalkan yang ini kita rubah jadi 72. Sudah dirubah. Kita juga bisa hapus. Yang akan kita hapus contohnya yang ini, yang belum kita yang sudah ada dari awal, tidak apa-apa, kita hapus saja dulu. Coba kita bisa buat lagi. Oke, data sudah terhapus. Selanjutnya ada list user siapa saja yang ada di database. Jadi ini adalah data saya yang sudah dulu saya masukkan. Saya lupa username dan passwordnya. Gendernya laki-laki. Yang ini yang baru kita buat tadi. Ini dia namanya. Lalu ada list pekerja siapa saja. Ini ada IBC Penggarapan Dana, yaitu saya sebagai admin. Lalu ada seorang pekerja lagi namanya Kiye. Tapi untuk halaman pekerja belum saya buatkan. Oke. Di halaman pekerja ini juga saya lupa bilang, saya bisa hapus juga. Oke, saya hapus. Ya, tidak apa-apa, saya hapus ini. Oke, di sini kalau kita mau, di sini juga sudah menerapkan sessionnya. Jadi kalau saya mau pindah, tidak bisa. Baik, segitu saja presentasi website yang telah saya buat. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi saya. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum itu ayo kita log out dulu. Baik, selesai. Terima kasih telah menonton.